Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan sharing tentang observasi anak usia 1 tahun, di mana observasi ini sangat penting. Ya, jadi usia 1 tahun maka bisa dikerjakan sendiri oleh orang tua di rumah. Ini dalam rangka supaya Bapak Ibu bisa deteksi dini. Jika hasil observasi nanti ini mengindikasikan, oh banyak ternyata ya kemampuan yang belum dicapai oleh Ananda, maka harus diwaspadai ya. Apa saja itu? Yang pertama, perhatikan tentang fokus dan atensinya. Jadi usia 1 tahun anak itu sudah punya kontak mata dengan orang lain. Jadi kontak mata ini seperti apa? Misalkan kalau dipanggil dia noleh, ya. Kemudian diajak bicara dia melihat mata kita. Jadi bukan yang melihat ke mainan, bukan yang menghindari mata orang gitu ya, menghindari pandangan mata orang. Ada ya yang kadang kalau kita panggil kita ajak mungkin salim atau kita ajak tos gitu, dia tetap tidak mau lihat. Nah ini perhatikan ya, ini penting kontak mata. Kemudian ada joint attention. Joint attention ini memperhatikan objek secara bersama-sama. Jadi misalkan saya punya boneka, hei lihat, mama punya boneka. Nah dia lihat boneka itu, kemudian dia lihat wajah mamanya. Nah ini penting. Jadi anak yang tidak punya joint attention, maka itu ada indikasi dia berarti nantinya ada masalah nih interaksinya. Ya, jadi mengabaikan lingkungan. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kalau nggak ada joint attention nanti jadinya ke arah sana. Kemudian yang berikutnya adalah perintah sederhana. Jadi usia 1 tahun itu sudah bisa perintah 1 tahap ya. 1 tahap apa? Misalkan buang sampah, kemudian ambilkan sini ambil bajunya atau bantalnya, sesuatu yang familiar ya sama anak ya. Coba tanyakan, perintahkan, itu anak justru suka. Jadi usia 1 tahun itu lagi senang-senangnya disuruh-suruh gitu. Oke, kemudian misalkan mana matanya, mana hidungnya, anggota tubuh yang familiar itu dia bisa dan mau merespon. Yang biasanya sering ditanya ya mata, hidung gitu ya. Kemudian 1 tahap berikutnya misalkan dadah gitu ya. Terus kita mau keluar, kita mau berangkat, dadah gitu. Nah anak respon nggak? Ya ini diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga, secara motorik kasar anak itu sudah bisa berjalan di usia 1 tahun. Ya, jadi kalau misalkan telat-telat ya mungkin telat nggak banyak lah ya, 14 bulan gitu ya, 15 bulan. Kalau sudah 18 bulan belum berjalan itu mulai harus segera diperiksakan. Ya. Kalau masih 13 oke, dirangsang sendiri, dilatih sendiri. Tapi ini tentu perhatikan tahapan sebelum berjalan. Jadi tengkurapnya, duduknya, berdirinya apakah terlambat atau tidak ya. Oh anak saya takut Bu, kalau berjalan tuh dia takut. Nah coba diamati apakah memang hanya berjalannya saja, tapi dia sudah bisa berdiri, sudah bisa titah gitu ya, perantanan. Ini yang dia bisa jalan sendiri tanpa dipegang ya, tapi masih 1 atau 2 langkah pertama. Nah ini normalnya adalah di usia 1 tahun. Kemudian yang berikutnya usia 1 tahun adalah anak itu bisa makan tekstur kasar. Tekstur kasar tuh apa ya? Menu keluarga. Kita masak soto ya, dia makan soto. Kita masak sup, sayurnya juga dia makan. Memang bisa jadi untuk yang teksturnya sangat kasar seperti daging ya, kalau daging empal kan ya kasar ya, enggak lah ya belum. Tetapi nasi bisa, wortel tidak harus dicincang itu sudah bisa. Kemudian pentol gitu ya, sosis gitu bisa gitu.
Intinya tidak yang di blender, tidak dihaluskan di di chopper gitu, enggak ya. Jadi dia sudah bisa menu keluarga. Kemudian yang terakhir yang paling penting, anak usia 1 tahun itu sudah muncul true speech. True speech ini bicara benar, artinya apa? Dia sudah bisa kata-kata pertamanya itu muncul, dan kata-kata yang dia ujarkan itu adalah kata-kata yang kita paham artinya, maksudnya apa. Jadi bukan sekedar mengoceh atau babbling yang bahasa planet yang kita tidak paham, bukan ya. Jadi misalkan apa ya, ya gitu ya. Kalau itu babbling ya, itu belum tentu maksudnya ayah. Tapi kalau misalkan ya, nah kemudian ada ayahnya, nah ini true speech ya. Atau mam, mimi, nah ini true speech ya. Jadi tidak harus langsung jelas artikulasinya, bisa jadi dia bunda itu enda gitu ya. Atau misalkan susu itu ucu gitu. Tetapi intinya kita paham artinya. Kita oh iya, kita mengerti maksudnya. Ini true speech. Ini muncul di anak usia 1 tahun dengan dalam milestone normalnya ya, tahap perkembangan normalnya. Jika 1 tahun ini belum muncul, maka perhatikan aspek-aspek lain yang tadi 4 poin sebelumnya, apakah ada masalah atau tidak. Jika 4 poin sebelumnya tidak ada masalah, tetapi di poin true speech masih belum muncul, maka bisa jadi ini hanya kematangan yang tertunda. Jadi dia adalah speech delay biasa. Tetapi ketika true speech-nya belum muncul, sedangkan poin 1 sampai 4 banyak juga yang belum muncul, maka ini sudah warning. Ini meskipun masih 1 tahun, ini sudah bendera merah sebenarnya. Berarti ada banyak aspek yang dia belum kuasai, bukan hanya bicaranya saja, tetapi dia juga tidak perhatian, tidak fokus, tidak bisa diperintah, tidak bisa ditanya yang sederhana tentang anggota tubuhnya dan lain-lain. Bahkan makannya juga belum bisa, masih susu saja. Maka segera periksakan meskipun masih usia 1 tahun ya, karena artinya ada aspek perkembangan lain selain masalah bahasa dan bicara yang juga terlambat. Begitu Bapak Ibu, sharing saya kali ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.